warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Satya, nomor 03 dari kelas Galileo Galilei. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak serta dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua adalah jelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak yang dalam mengambil keputusan oleh pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat tetapi melalui perwakilan. Selanjutnya, ketiga, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem presidum, 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Selanjutnya, jelaskan suku guru demokrasi universal, yaitu suku guru demokrasi universal adalah suatu sistem rekomendasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penjagaan yang hidup kokoh yang mampu menadaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dalam waktu. Jelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menurut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi keterbebasannya bukan berarti tidak terbatas. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik, yaitu bukti normatif adalah bukti yang berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan data-data Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Milenial keempat, Undang-Undang Dasar Pasal 1945 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Dari penjabatan bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dibentuk republik. Adanya pemilu yang dilakukan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa legislatif, administratif, dan yudikatif. Pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak. 2. Selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin maupun wilayah di bawah. 4. Mengimbangi kewajiban dan hak-hak. 5. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 6. Pemerintah dibentuk harus dasar konstitusi.